فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita Sunan Abi Dawud masih di kitab Thaharah, nggih. Bab yang ke-97 sekarang. Babun fi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau itu yaghtasilu min ina'in wahidin, yaghtasilu beliau mandi min ina'in wahidin dari bejana yang satu bejana. Huwal farok, yang namanya itu al farok, satu bejana yang dengan ukuran tertentu ya, nanti kita bahas. Minal janabati disebabkan oleh janabat junub, mandi junub ya. Qala Abu Dawud berkata, wa rawa Ibnu Uyainah meriwayatkan nahwa hadisi Malik, semisal hadisnya Malik. Ini kan ada sana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik, kan gitu kan ya. Di hadisnya Malik bin Anas maksudnya. Malik penulis kitab Muwatta itu. Itu kan gurunya Abu Dawud juga. Qala Abu Dawud berkata, qala Ma'marun ani Zuhri fi hadzal hadis qalat. Ma'mar mengatakan dari Zuhri pada hadis ini, qalat Aisyah berkata, ini kan Aisyah ya, an Urwah an Aisyah. Kuntu adalah aku mandi, aku wa Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin dari satu bejana yang satu. Ina itu bejana, wadah. Fihi qadrul farok, padanya itu ada kadar sak farok, betul, satu farok tadi. Ukuran itu ya, ukuran tertentu. Qala Abu Dawud berkata, sama itu Ahmad bin Hambalin, aku mendengar Ahmad bin Hambal yaqulu berkata, al-faroku, farok itu adalah menurut Ahmad bin Hambal ini sitata asyara ritlan, 16 ritel, bukan liter loh ya, ritel, roh dulu, ritlun, itu nanti ukuran tersendiri nanti kita bahas. Wasami tuhu, dan aku mendengarnya yaqulu berkata, mendengar si Ahmad bin Hambal mengatakan, So'u ibni Abi Dhi'bin, satu soknya Ibnu Abi Dhi'b itu, sok yang digunakan Ibnu Abi Dhi'b yang ini juga jadi sok yang disepakati oleh jumhur ulama, adalah khamsatu artolin wa sulus, 5 ritel dan sepertiga, 5 sepertiga ritel. Kalau farq tadi kan 16 ritel ya, ritel 16 ritel, kalau ini satu sok itu adalah 5 sepertiga ritel. 5 sepertiga itu kalau kalikan 3 kan 15, sepertiga kali 3 kan 1 gitu kan. Jadi 16 pas kan gitu. Jadi satu sok itu, satu ritel itu berarti 3 sok. Satu ritel, satu farok itu berarti 3 sok. Satu farok itu 16 ritel, kalau satu sok itu 5 sepertiga ritel, kan gitu. Kalau 16 dibagi 3 itu kan 5 sepertiga ya.
Qala faman qala samaniyatu artol, ditanyakan lagi, ada orang bertanya, Abu Dawud bertanya, faman qala samaniyatu artol, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa satu sok itu 8 ritel, soknya kan 5/3 ritel, ada yang mengatakan 8 ritel, bagaimana itu? Qala laisa dzalika bimahfudin, itu tidak terjaga, maksudnya tidak termasuk yang sahih, ukurannya bukan 8 ritel tapi 5/3 ritel. Wa qala sami itu Ahmad yaqul, aku mendengar Ahmad berkata, man a'ta fi shadaqatil fitri, barang siapa yang memberikan pada sedekah fitr, zakat fitrah maksudnya. Kalau orang memberikan untuk zakat fitrah itu biritrina, dengan ukuran ritel kami, hadza khamsata artolin wa sulusan, jadi 5/3 ritel, 5/3 ritel, faqat aufa, maka sungguh dia telah menyempurnakan, zakat fitrahnya itu sudah sempurna kalau dia memberikannya 5/3 ritel. Kila as-soyhaniyu thakilun, dikatakan soyhan itu nama salah satu jenis kurma, itu thakil, itu berat, bobotnya berat. Kala dia Ahmad bin Hambal mengatakan as-soyhaniyu atyabu, soyhan itu lebih baik atau kurma terbaik, lebih baik atau yang terbaik. Kala dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Di nanti keterangannya ini kaitannya dengan timbangan ya, timbangan ritel atau timbangan kurma yang disebut soyhan tadi. Pelan-pelan ya. Yang pertama, Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah itu sama-sama meriwayatkan dari Zuhri riwayat tentang penetapan waktu dan pembatasan, yakni mandi dengan air dari farok. Ini ya, kita lihat hadisnya ya, itu kan hadasana Muhammad Abdullah bin Maslamah al-Qanabi, terus an Malik an Ibnu Syihab an Urwah, kan gitu. Ini yang lewat Malik. Kemudian ada lagi kalau yang lewat Sufyan tadi, warawa Ibnu Uyainah, baris ketiga itu ya, warawa Ibnu Uyainah, kalau Abu Dawud warawa Ibnu Uyainah nahwa hadisi Malik. Ibnu Uyainah itu meriwayatkan semisal hadisnya Malik ini. Ini kan yang di depan itu kan hadasana Abdullah bin Maslamah, terus an Malik gitu, hadisnya Malik. Terus ini yang Abu Dawud juga mengatakan, Ibnu Uyainah juga meriwayatkan semisal hadisnya Malik. Terus Abu Dawud juga mengatakan qala Ma'mar gitu. Kalau Malik dan Sufyan bin Uyainah itu sama-sama meriwayatkan yaqtasilu min ina'in wahidin huwal farok minal janabah. Jadi ada penetapan waktu, ada penetapan kadarnya, pembatasannya. Apa itu waktunya pas mandi junub, kemudian kadarnya adalah farok gitu loh. Jumlah farok tadi nanti kita lihat ya, farok itu seberapa tadi ya. Jadi pakai jumlah kadar airnya, terus waktunya untuk waktu mandi janabat gitu. Sedangkan kalau Ma'mar itu ini kan dia baris ketiga juga ya. Qala Abu Dawud, qala Ma'marun, Ma'mar berkata ani Zuhri bi hadzal hadis qalat kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah alaihi wasallam min ina'in wahidin fihi qadrul faraq gitu. Jadi cuman ada kata-kata qadrul faraq tanpa menyebutkan itu mandi apa. Aqtasilu ya, tapi mandi apa? Apakah mandi janabat? Tidak disebutkan di situ gitu loh. Jadi kalau yang riwayat melalui Ma'mar itu tidak ada sebutan minal janabati, enggak ada gitu. Tidak disebutkan itu ya, berarti lebih umum. Tetapi memang ada kata-kata qadrul faroknya, sekadar, tidak pas farok tapi kurang luweh gitu. Kalau qadru itu sekitar ya, sekadar satu farok itu bisa tambah dikit, bisa kurang dikit. Jadi tidak pas satu farok tapi sekitar satu farok. Makanya tidak ada waktu dan tidak ada pembatasan kalau menurut riwayatnya Ma'mar. Tapi kalau Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah sama-sama ada penetapan waktunya mandi junub, ada batasnya satu farok itu tadi. Kalau yang ini mandinya nggak jelas mandi apa, faroknya cuma qadrul farok saja gitu, sekadar atau seukuran satu farok, walaupun apakah pasti segitu apa enggak itu bisa berkurang bisa berlebih ya.
Kemudian Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa farok adalah bejana berukuran volume 16 ritel, sedangkan satu sok adalah 5/3 ritel. Ya. Ini sebenarnya bukan volume, ya, tapi lebih kepada berat ya kalau ritel itu ya. Jadi satu sok 5/3 ritel, nanti kalau satu farok itu 16 ritel. Nah kalau digabungkan makanya jadinya satu farok itu sama dengan 3 sok. Tadi ya sudah saya terangkan, satu farok itu 16 ritel, kalau satu sok 5/3, maka ini dikalikan 3 kan pas itu. 5/3, 5 kali 3, 15, 1/3 kali 3, 1 gitu kan ya, 16 berarti. Mandi dengan air berukuran volume satu sok atau satu farok bukanlah batasan atau ketentuan baku. Karena pada prakteknya Nabi kadang-kadang menggunakan air kurang dari satu sok dan kadang-kadang lebih. Gitu. Jadi kan ini tadi kan kok satu farok, lah kan sama Aisyah mandinya berdua gitu loh. Ini Nabi saja satu sok cukup. Gitu. Sok itu 3 liter. Kita bisa mandi 3 liter. Oh, ember kurang gitu. Pokoknya orang-orang anak muda itu ya. Nah gitu sebenarnya kita di pondok itu sudah berusaha gitu. Berusaha piye ben anak-anak itu orang oke mandinya sesuai dengan sunnah Nabi. Kaitannya juga masalah keterbatasan air masalahnya ya. Jadi sudah kita usulkan pakai shower saja. Shower kan lebih anu ya. Lebih ngirit gitu. Pakai shower. Jadi kalau enggak wah mandinya ngijapi-japi gitu, mandinya kok 1 liter, kok 3 liter, 10 liter mungkin lebih, 20 liter ya habis untuk mandi. Nah itu kalau bisa dikalikan gitu kan sudah jadi berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu liter. Sebenarnya mandi junub itu kalau cara Nabi satu sok cukup. Kalau wudhu 1 mud malahan. 1 sok itu berapa mud? 1 sok itu 4 mud ya. 4 mud. Jadi makanya kalau 1 sok itu 4 mud, 1 sok 3 liter. Berarti 1 mud itu 3/4 liter. Bingung apa bener? Matematika biasa itu loh ya. Jadi 1 sok itu 3 liter. 1 sok itu 4 mud. Nah berarti 1 mud berapa? Ya 3/4 liter kan. 3/4 liter. Wudhu pakai 3/4 liter cukup gitu. 1 liter itu kalau 10.000 mili kan ya, 10.000 liter berarti kan kalau 750 berarti 750 mililiter. Itu untuk wudhu sekali cukup. Dalam kitab Sahih Muslim termaktub pernyataan Sufyan bin Uyainah dan pada akhir riwayatnya dari Zuhri bahwa 1 farok adalah 3 sok. Ini sudah seperti tadi ya. 1 farok 3 sok. Nah, 1 farok itu 16 liter. 1 sok itu 5/3 ritel pas. Ini kaul jumhur ulama yang disepakati oleh jumhur ulama ini kaidahnya. Jadi 1 farok 3 sok. Ibnu Abi Dzibin adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Haris bin Abu Dzibin, salah seorang imam yang thiqah yang terpercaya. Konversi 1 farok sama dengan 3 sok ini didasarkan pada sejumlah dalil berupa hadis. Yang paling jelas adalah hadisnya Ka'ab bin Ujrah yang muttafaq alaih, disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, saya tuliskan alamatnya gitu. Tapi ini muttafaq alaih di Bukhari Muslim ada ya. Yang pertama, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sum salahata ayyam wa at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'in. Ini kaitannya dengan kafarah itu kan ya, kafarah qasam. Kamu puasa 3 hari atau beri makan 6 orang miskin, likulli miskinin nisfu sa'in. Setiap orang miskin itu setengah sok. Nanti memberi makan orang miskin 6 orang, setiap orang miskin setengah sok. Berarti kalau setengah kalikan 6, 3 sok totalnya ya. Terus fa'amara Rasulullah SAW, kalau ini yang hadis yang sama dengan ini juga tapi dengan lafadz lain, amarahu Rasulullah memerintahkan dia untuk ayut ima farokon, memberikan makan 1 farok baina sittatin di antara 6 orang, au yuhdi syatan atau memberi hadiah
syat seekor kambing, au yasuma salah satu ayam atau berpuasa 3 hari. Ini kan Ka'ab bin Ujroh itu ya, yang disuruh oleh Nabi. Ini di sini kan bunyinya, kamu beri makan 6 orang miskin, masing-masing orang miskin itu setengah sok. Berarti kalau 6 kali setengah, 3 sok. Terus di hadis yang sama juga tapi dengan lafadz yang lain, Nabi itu mengatakan kamu beri makan 1 farok dibagi 6 orang. 1 farok berarti kan 3 sok juga gitu loh maksudnya. Di sini 3 sok. Di sini kamu beri makan 6 orang miskin, 6 ya. Masing-masing setengah sok, setengah kali 6, 3. Nah, yang sini kamu kasih makan 1 farok dibagi 6. Nah kan berarti podo gitu. Gitu ya. 1 farok untuk 6 orang, yang ini 3 sok untuk 6 orang. Jadi 1 farok itu adalah 3 sok. Ini salah satu hadis saja yang menguatkan itu ya, bahwa konversi yang paling pas yaitu 1 farok adalah 3 sok. Sabda Nabi setengah sok ini menjadi hujah bagi mereka. 1 farok adalah 12 mud, 1 mud adalah 1/4 sok. Dulu diajari guru kita kan, sok itu bahasa Arab loh ya, orang sok bahasa Jawa, mbok sok ini orang. Mud itu ya bahasa Arab, orang mbok mud itu ya enggak. Mud itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa gitu. Sak mud dimud, sekali dimud, bukan gitu lah, permen ini. Ini ukuran. Atau dikatakan bahwa 1 farok adalah 16 ritel, sehingga terbuktilah bahwa 1 farok sama dengan 3 sok, karena 1 sok adalah 5/3 ritel. 5/3 kali 3 pas 16. Soihan adalah salah satu jenis kurma di Madinah. Asalnya soihan adalah nama kambing yang ditambatkan pada pohon kurma, lalu kurmanya dinamai dengan nama ini. Di kambingnya ditambatkan di situ. Konon ditambati gitu kurmanya yang berbuah. Saya juga enggak tahu kok ya begitu apa ya. Enak hubungannya pora ya, seperti kayak wedhus itu terus jadi kurmanya berbuah itu. Sebagian mengatakan begitu ya. Oh, barangkali ya. Yang jelas terus makanya terus kemudian sebenarnya nama kambingnya itu soihan itu, tapi terus dinisbatkan ke kurmanya, pohon kurmanya itu, gitu ya. Soihan dikatakan bobotnya berat sehingga bila ditimbang dengan 5/3 ritel, maka terlihat sedikit volumenya bagi orang yang melihat. Volume sama berat itu kan lain, gitu. Volume saya gini, ini kan 1 cangkir ini ya, ini dikebai ya, jadi volumenya kan segitu. Tapi kalau berat kan ini diseni gitu kan ya, diseni terus isinya itu yang ditimbang kan gitu. Truk misalnya, truk itu diisi batu kali dan diisi pasir, itu kalau secara volume kan sama, ini beratnya kan lain kan gitu. Nah, diisi batu kali itu kan masih ada yang kosong-kosong, ruang kosongnya masih ada. Nah, di pasir kan kebak gitu, bukan gitu. Artinya makanya yang kalau berat kan sama volume itu lain. Volume ini wadah dikebai ke sini volume. Tapi kalau berat itu bukan dikebai, tapi isinya itu berapa kan itu. Ada berat isi, berat wadah dan berat total. Jenenge neto, bruto sama tara. Kelingan ada. Zaman sekolah dulu itu loh. Biar rambut saya lali ya suwis. Kalau yang neto itu berat bersih, neto. Bruto itu berat kotor. Jadi misalnya ini ya, berat kotor itu berat wadah dan isinya itu berat kotor, namanya bruto. Kalau berat isinya saja itu namanya neto. Kalau berat wadahnya saja namanya tara. Jadi neto sama dengan bruto kurangi tara. Bruto sama dengan neto tambah tara. Terus tara sama dengan bruto kurangi neto. Sebuah rambut nggak apa-apa, itu rapati penting. Cuman sekedar nambahin saja ya. Betul gitu ya, Pak Ustadz Tri ya selali. Ucapan aku tidak tahu maknanya, aku tidak tahu mana yang lebih berat. Keliru ya. Soihan, kurma terbaik mananya 1 sok kurma ini boleh ditimbang aja tetaplah 5/3 ritel itu. Ditimbang, ditakar ya. Kalau ini kan bukan ditimbang maksudnya, ditakar. Cukup untuk dijadikan standar. Jadi dengan sekian tetap sekian gitu loh, ritel.
Ucapan aku tidak tahu maknanya aku tidak tahu mana yang lebih berat antara kedua ukuran itu, volume dan berat. Jadi kalau dihitung volume sama beratnya itu, sing lebih abot sing di itu enggak tahu. Itu kata jawaban dari Ahmad bin Hambal tadi. Jadi prinsipnya berat-berat begini tadi, isinya janjane orang itu kalau mandi junub, di hadis yang lain bukan di sini ya, itu satu orang cukup dengan satu sok saja, yakni 3 liter saja. Karena ini berdua, Nabi dengan istrinya, maka 3 sok, gitu loh ya, 3 sok. Apakah harus segitu? Tidak, karena ada yang berkurang, ada yang berlebih. Tapi ada baiknya, bukan ada baiknya, memang seharusnya kita belajar. Coba dicoba gitu, nggih. Mandi dengan 3 liter isopora gitu loh. Karena Nabi kan gitu. Ya kita kan pengen melu Nabi tuh, nggih, ya belajar. Ya, perlu ditakeri. Sekarang masih ada enggak tuh orang beli minyak kayu putih, minyak PET itu ada enggak tuh? Masih ada. Zaman saya dulu kecil diladeni pakai literan itu. 1 liter, 2 liter gitu. Sekarang masih ada apa enggak tahu. Ya kalau enggak ya pakai air mineral gini kan ya. Air mineral atau apa yang ini cukup 3 liter kira-kira sak ciduk saya gitu. Anggap saja ciduk sak liter nah. Telung ciduk cukup apa ora? Ora cukup besok bensin nauneh gitu. Karena kan Nabi bisa lah, mestinya kita juga bisa ya. Ada pertanyaan? 238. Tidak ada ya, lanjut dulu. 98 babun fil ghusli minal janabati, bab mandi junub, mandi janabat. Min itu min sababiyah, mandi disebabkan oleh junub, saya harusnya begitu. Cuman ringkasnya mandi janabat itu saja. Dua tiga sembilan. Qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin an-Nufailiyu, qala hadatsana Zuhairun, qala hadatsana Abu Ishaq, qala akhbarani Sulaiman bin Surat, qala an Jubair bin Mut'imin annahum zakaru, bahwasanya mereka itu berbicara, berbincang-bincang, bermudzakarah. Nah, mudzakarah itu kan diskusi, mau ngomong. Inza di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memudzakarahkan apa? Al-husla minal janabah. Nah, memudzakarahkan mandi junub, bincang-bincang tentang mandi junub. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, amma ana, adapun aku, atau ketahuilah aku ini, fa'ufidu ala roksi salasan, lalu beliau, maka aku, adapun aku, fa'ufidu, maka aku menuangkan ala roksi atas kepalaku itu salasan 3 kali. Wa asyara biyadaihi kiltaihima, dan Nabi berisyarat dengan 2 tangan beliau kedua-duanya. Ini maksudnya saya gini 3 kali dengan 2 tangan gini, itu loh maksudnya. Berisyarat ke arah ke bawah air terus ke arah kepalanya begini 3 kali. Jadi mengguyur kepala beliau 3 kali dengan air. Mandi junub dengan menuangkan air ke kepala 3 kali. Ini salah satunya saja yang nanti lebih lengkap. Hadis berikutnya kan lebih lengkap. Selanjutnya diikuti dengan menuangkan air ke seluruh tubuh. Kaidah umum mandi junub adalah menuangkan atau mengalirkan atau menyiramkan air ke seluruh tubuh. Maksudnya permukaan tubuh ya, bukan kok di dalam, yang luar. Seluruh tubuh itu terkena siraman atau guyuran air atau usapan lah, mungkin tidak siraman, sebagian diusap gitu. Tapi semuanya terkena siraman air gitu. Karena kalau kaidah asalnya kan semua bagian tubuh itu mengalami junub itu loh, makanya dibasuh dengan air gitu. Jadi karena kaidahnya begitu, maka janjane sing penting nanti kita akan bicara berikutnya. Sing paling penting junub itu, kalau mandi junub itu gimana? Terbasuhnya semua dengan air gitu saja. Yang paling pokok itu. Cara-caranya nanti ada macam-macam tuh ya. Ada yang wudu dulu, ada yang begini macam-macam itu. Sampai ada anak kita mau nulis cara mandi junub menurut hadis itu. Nah, kita bicara, lho kuwi akeh kok carane. Kowe arep mbok menangke salah siji apa ya iso itu. Akhirnya enggak diterima judul itu. Kayak piye cara mandi junub iki. Jadi maksudnya mungkin salah satu yang lebih utama yang mana gitu loh. Dia mau ambil gitu, tapi yang jelas semuanya bisa boleh dipakai. Hadis-hadisnya juga sahih gitu.
Jadi di sini isinya begitu, tapi ini bukan membatasi loh ya, cuman itu tok. Tidak, nanti karena kita lihat hadis yang lain ada lebih lengkap lagi setidaknya sesudah ini. Ini sebenarnya hadisnya cukup banyak, sampai 249, cuman saya tulis semuanya nanti kedawan ya. Insya Allah dilanjutkan di waktu yang mendatang, ini cuma sampai 242 ya. Sebenarnya 249 terakhir itu. Baik, 239 sudah, sekarang 240. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Abu Asimin, qala an Hamdalata, qala anil Qasimi, an Aisyata, qala dari Aisyah dia berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala, apabila beliau mandi minal janabati, disebabkan karena junub, disebabkan oleh junub, da'a bi syai'in min nahwil hilab. Beliau minta diambilkan air dari sesuatu min nahwil hilab, dari semisal hilab. Hilab itu jenis bejana. Dengan ukuran tertentu gitulah ya, hilab. Fa akhadha bi kafaihi, lalu beliau mengambil air bi kafaihi dengan dua telapak tangan beliau, ambil air gini, fa bada'a bi syikki ra'sil aiman, lalu beliau mulai dengan belahan kepala sebelah kanan. Jadi yang diguyur sebelah kanan sini dulu, kepala bagian kanan. Sudah ya. Sumal aisar, kemudian ambil lagi, guyur sebelah kiri, kiri bagian kepala sebelah kiri. Summa akhadha bi kafaihi, kemudian dia mengambil lagi dengan dua telapak tangannya. Faqala bihima, maka beliau berbuat, qala di sini hanya berbuat, menuangkan air bihima dengan kedua telapak tangannya itu ala roksihi, pada kepala beliau secara umum, total seluruh kepala. Mandi junub dengan menggunakan tangan mengambil air baik secara langsung maupun dengan gayung atau semisalnya. Jadi boleh pakai gayung ya boleh, pakai ciduk ya boleh, tidak harus pakai tangan. Jadi karena begini-begini ini makanya terus dibakukan mandi junub sing bener ngene ya nggak bisa kan. Memang itu sekedar teknis saja. Mau pakai itu ya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang semisal dengan itu ya boleh. Menuangkan atau menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali adalah belahan kanan kepala lebih dulu, lalu belahan kiri, lalu seluruh kepala. Jadi mau digabungkan dengan yang tadi, Nabi kan 3 kali itu ya. Berarti pertama kanan, kedua kiri, ketiga total semuanya. Gitu loh. Penggabungan hadis tadi. Jadi kita memahaminya kan sak rangkaian hadis dipahami gitu, tidak kok satu persatu. Gitu. Hal pokok dalam mandi junub adalah menuangkan air ke seluruh permukaan tubuh, sehingga menggunakan shower juga diperkenankan. Pakai shower ya boleh, tidak harus pakai gayung, tidak harus pakai tangan gitu. Shower ya boleh. Mandi junub dengan menceburkan seluruh tubuh ke dalam kolam yang cukup banyak airnya atau sungai yang mengalir juga diperbolehkan. Jadi barangkali punya kolam renang di rumah barangkali nggih. Atau kalau enggak ya saudara kita di daerah Janti, Ponggok itu kan ya. Junub jegur neng Ponggok ya boleh saja. Bersihkan dulu tentunya, bersihkan dulu terus kan airnya mengalir gitu. Kalau nanti ngerti kan enggak kan mengalir gitu. Ya kalau tidak mengalir mestinya cukup banyak airnya supaya tidak menjadikan kotor gitu ya. Karena tadi asal pokoknya itu adalah mengalirkan atau menyiramkan air ke seluruh permukaan tubuh. Kalau itu terlaksana ya sudah selesai sebenarnya mandi junubnya itu. Mandi junub seperti kita tahu sebabnya kan ada dua, apakah karena dia mimpi basah atau karena berhubungan dengan istri. Ya, suami atau istri dua-duanya mandi karena tadi, atau karena mimpi itu bisa, sudah kita bahas dulu, bisa laki-laki bisa perempuan kan yang ngalami gitu. Begitu. Jadi mandi junub karena itu janabat. Ada pertanyaan dulu? Oke, monggo. Ya.
Boleh saja, pakai sabun boleh, tapi yang jelas kalau sunnahnya kan memang tadi diawali dengan digerujuk dulu ya, gerujuk, kemudian wudhu, bagaimana nanti sudah ini kan ada wudhu juga. Wudhu terus diselesaikan itu. Kalau saya sendiri ya, yang lebih enak itu diselesaikan dulu mandinya, lalu mau sabunan sudah lain itu loh. Tapi mandi pokoknya diselesaikan dulu. Kalau seperti mayat itu kan juga gitu. Kalau yang dinamakan dimandikan 3 kali mayat itu yang pertama digerujuk dulu semuanya, habis itu disabuni, terus digerujuk lagi yang kedua, itu habis itu terus ketiga. Jadi sekali gerujukan itu sekali gitu loh. Jadi kalau pakai itu ya berarti begitu. Artinya mau pakai sabun boleh nggak apa-apa, boleh saja. Tadi saya biasanya yang lebih enak ya sekedar teknis nih, memisahkan. Ini selesaikan dulu, wis rampung, wis mau sabunan sesudahnya gitu loh. Ini sudah mandi sendiri itu. Karena zaman dulu kan bukan sabun yang menjadi pakai bidara ya, daun bidara. Sekarang pakai sabun. Ada lagi? Dan mandi junub itu kan tidak harus, segera sesudah jima atau sesudah mimpi kan ya. Boleh besok harinya kan ya boleh. Kalau saya kedinginan, itulah di Kaliurang sana atau di mana dingin banget, atau mungkin pas di rumah tapi dingin banget, ya besok pagi boleh. Tapi prinsipnya sebelum sholat ya harus mandi dulu. Kalau besok paginya puasa, dalam keadaan masuk hari belum junub, belum mandi, nggak apa-apa. Tidak junub janabah itu tidak membatalkan puasa. Jadi boleh sahur rampung, belum mandi, sudah azan subuh tapi belum mandi, tidak apa-apa ya, mandi saja. Karena kalau sholat memang harus mandi, tapi kalau masuk puasa tidak harus mandi. Ada lagi? Berikutnya 241. Hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abdurrahman yakni Ibnu Mahdiyin. Abdurrahman bin Mahdi. An Zaidah ibni Qudamah an Sodaqota dari Sodaqoh. Hadatsana Jumai. Silahkan sambil disamidar boleh loh nggih. Yang sinau, yang belajar kan tidak mengganggu, makan tidak mengganggu belajar ini. Yang tidak boleh makan cuma saya, nanti kalau saya makan saya muni. Hadatsana Jumai bin Umair ahadu bani Taimillah bin Sa'labah. Qala, dia berkata, dakhaltu ma'a ummi, aku masuk bersama ibuku wa kholati dan bibiku. Masuk di sini masih bertamu ya, masuk rumah bertamu. Ala Aisyah, kepada Aisyah. Kholah itu bibi dari arah ibu, jadi kakak perempuan ibu atau adik perempuan ibu namanya kholah. Kalau dari arah bapak namanya amah. Bibi dari arah bapak. Kalau paman dari arah ibu namanya khol. Makanya orang-orang Arab yang di Indonesia ini manggil kita itu akhwal. Akhwal itu sedulur dari arah ibu gitu loh. Karena kan orang-orang Arab itu datang ke Indonesia tanpa membawa istri. Mereka istrinya kan orang Indonesia. Jadi beristri orang Indonesia, sehingga mereka nyebut orang-orang Jawa seperti kita ini akhwal, saudara dari arah ibu gitu. Nah, ada seorang ustadz nyebut mereka juga akhwal juga. Mereka, loh, kamu nyebut saya akhwal? Lah kan sama itu. Kalau saya itu saudara dari kamu dari arah ibu, kamu juga saudara saya dari arah ibu, kan podo toh gitu. Tapi kaget itu. Kok ya ada yang nyebut kita akhwal juga itu. Ya memang benar kan? Dari kata khol itu ya. Khol itu kan saudara laki-laki ibu gitu. Ana Aisyah ala Aisyah. Fasa'al Tuhan, lalu aku bertanya, fasa'alatha ihdahuma, lalu bertanya kepada Aisyah, salah satu dari mereka berdua, apa ibunya atau bibinya yang bertanya. Ini kan siapa? Jumai bin Umar, mungkin masih muda atau bagaimana, derek ke ibu sama bibinya ketemu Aisyah Ummul Mukminin. Bertanya bagaimana? Kaifa kuntum tasnauna indal husli? Bagaimana kalian, apa yang kalian lakukan ketika mandi? Maksudnya mandi junubnya bagaimana? Itu tanya kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah menjawab, karena Rasulullah SAW yatawaddau, berwudu, wudu'ahu lisholah, sebagaimana wudu beliau untuk sholat. Tsumma yufidu ala ra'sihi salasa marratin, kemudian beliau menuangkan ke kepala beliau itu salasa marrat, 3 kali menuangkan air maksudnya.
Wa nahnu nufidu ala ru'usina khamsan min ajli zuhuri. Wa nahnu dan kami istri-istri Nabi, Aisyah dan istri Nabi yang lain, nufidu kami menuangkan ala ru'usina atas kepala kami itu khamsan 5 kali min ajli zuhur dari sebab jalinan rambut. Rambutnya kan panjang ya, dijalin ditaleni itu karena itu maka diguyur 5 kali. Sebagaimana memandikan mayat ya, itu jalan rambut itu tidak harus dilepas, tidak harus, tapi dipastikan terkena air itu saja. Dilepas boleh, tidak dilepas juga boleh. Dan junub juga gitu sama, tidak harus dilepas, tetapi dipastikan air itu sampai ke permukaan kulit kepala, nah gitu saja. Rambutnya kena dan permukaan kulit kepala juga kena air gitu saja. Kalau tidak yakin kecuali dilepas, ya dilepas nggak apa-apa, tapi tidak harus gitu loh. Makanya kalau jumlahnya lebih, kalau Rasul 3 kali, kalau mereka istri-istri Nabi itu 5 kali. Ini kata Al-Albani dhaifun jiddan, cuman wallahu alam saya kok tidak mendapati ini dijelaskan juga oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya ya. Apakah saya yang salah kutip atau salah tulis atau bagaimana kalau dikatakan dhaifun jiddan. Yang jelas kalau bunyi bahwa wudhu seperti sholat ini di Bukhari ada. Karena Rasulullah yatawadha wudhu ahli sholat ini di kitab Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada. Kemudian menuangkan 3 kali itu juga ada. Walaupun mungkin tidak disebutkan Jumeh bin Umairnya nggak disebutkan ya. Tapi inti isinya itu terdapat di sana. Makanya setidaknya kalau ini dikatakan dhaif maka jadinya ya hasan li ghairihi gitu aja ya. Jadi karena ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini. Ibunda Jumeh bin Umar atau bibinya dari arah ibu bertanya pada Aisyah tentang cara mandi janabat Rasulullah SAW. Aisyah menjawab bahwa mandi janabat atau mandi junub Rasulullah itu diawali dengan wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Ini hal lain nggih. Hal lain kaitannya dengan masalah begini-begini ini. Makanya tahu Rasulullah itu beristri lebih dari 1, banyak istrinya, dan masing-masing dari mereka kan meriwayatkan Rasul kalau begini. Ini riwayatan seperti ini kan tidak bisa diriwayatkan kecuali oleh istrinya. Bahkan anaknya pun kan nggak bisa. Mosok bapaknya mandi dilihat sama anaknya kan nggak bisa. Tapi kalau istri kan bisa. Mereka mandi bersama, bisa lihat gitu loh. Suaminya begini. Nah ini salah satu manfaat atau salah satu fungsi mengapa Nabi itu menikah tidak hanya 1, karena biar ada saksi yang lain. Salamah piye, ini Aisyah begini, begini. Oh saya pernah mandi bersama Rasulullah begini itu loh. Itu disampaikan oleh banyak orang sehingga jadi jelas kita bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Ya. Jadi termasuk bagaimana Nabi ketika puasa mencium istrinya kan gitu kan. Begitu itu kan ya mosok yang ngeriwayatkan bukan istrinya kan nggak bisa gitu. Sampai nanti detail-detailnya juga diriwayatkan. Lah begini ini bukan kok vulgar toh kok yang ngono diceritain. Loh, ini masalah fikih masalahnya. Kalau sampai salah, tidak sucinya keliru kan sholatnya nggak sah gitu. Merasa sudah selesai, mandinya sudah rampung tapi belum memenuhi syarat kan jadi nggak sah sholatnya. Jadi penting gitu, penting untuk disampaikan. Ya, diawali dengan wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Jadi wudhunya kayak wudhu untuk sholat. Makanya kalau ini 1 sok, kalau wudhu 1 mud masih tersisa kan, karena 1 sok itu 4 mud. Nek wudhu untuk wudhu saja itu cukup 1 mud, berarti kan masih 3 mud lagi untuk mandi gitu loh ya. Untuk sisanya lagi wudhu dulu. Anggaplah wudhunya habis 1 mud seperti Nabi. Maka karena 1 sok itu 4 mud, masih ada 3 mud lagi untuk guyur yang lain gitu loh. Begitu ya keadaannya. Lantas diikuti dengan menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Yang pertama belahan kanan, kedua belahan kiri, ketiga seluruh kepala. Sudah ya, itu kembali sudah kita bahas yang tadi. Berikutnya para istri Nabi menuangkan air 5 kali karena rambut panjang yang dijalin. Rambutnya panjang, jalin sehingga menuangkannya harus 5 kali. Begini-begini kan teknis ya. Jadi mereka juga paham. Rasul 3 kali, berarti kita juga 3 kali. Tidak gitu. Intinya itu apa toh? Sampai
terkena seluruh tubuh kan gitu. Nah, nek 3 sik kurang ya tambahi gitu. Kok ora papat? Ya ben ganjil kan gitu tuh ya. Karena kan lebih disukai ganjil tuh ya. Kalau membandingkan mayat kan juga gitu. Iksilha salasan. Kalau tidak cukup wakomsan, atau kalau tidak 7 kali kan itu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali gitu. Yang Nabi menyuruh para ibu-ibu sahabiah untuk memandikan putri beliau itu kan yang meninggal, Zainab, ketika meninggal dimandikan itu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali gitu. Hitungnya ya tadi guyur sekali semua itu 1 kali, nanti disabuni guyur lagi 2 kali, baru yang 3 kali gitu ya. Itu 3 kali. Kurang bersih, tambahin lagi, jangan 4 kali, 5 kali gitu. Karena Rasul nyuruh gitu, 3 atau 5 atau 7 gitu ya. Maka ini juga sama, karena kefahaman bahwa yang pokok adalah sampainya air itu ke semua seluruh permukaan tubuh, maka kalau 3 kurang ya tambahi, ya 5 gitu loh ya. Berarti artinya juga kalau kemudian 5 itu kurang, ya tambahi lagi gitu loh ya. Itu kan dipahami begitu mestinya, karena asalnya adalah pokoknya adalah sampainya air ke seluruh tubuh. Baik, hadis yang terakhir dari pertemuan kita ini 242, qala hadatsana Sulaiman bin Harbin al-Wasihiyyu wa Musaddadun, 2 orang gurunya Abu Dawud ya, Sulaiman bin Harb dan Musaddad. Qala keduanya berkata, hadatsana Hamadun an Hisham bin Urwata an abihi, dari bapaknya Hisham yakni Urwah bin Zubair, an Aisyah dari Aisyah. Urwah bin Zubair itu anaknya Zubair kan ya, namanya Urwah bin Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Nah, Asma itu saudaranya Aisyah, sama-sama anaknya Abu Bakar. Ibunya beda tapi bapaknya sama, Abu Bakar. Jadi Asma lebih tua, jadi kakaknya Aisyah. Qalat, dia berkata, Aisyah berkata, jadi artinya gini, artinya Urwah bin Zubair, karena Zubair itu suaminya Asma, maka Urwah itu jadi mahramnya Aisyah, kan ponakane gitu. Asma kakaknya Aisyah, nah ini anaknya Asma itu loh. Urwah bin Zubair itu anaknya Asma. Ini Asma menikah dengan Zubair, punya anak Urwah, ini salah satunya adalah Urwah gitu. Maka dia sering meriwayatkan dari bibinya yakni Aisyah. Qalat, dia berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza qtasala minal janabati, apabila Rasul itu mandi dari sebab junub. Qala Sulaiman berkata, ini kan 2 Musaddad dan Sulaiman. Yabda'u, beliau memulai mandi fayufrihu biyaminihi ala shimalihi, lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Jadi ambil air gini, tuangkan ke tangan kirinya. Wa qala Musaddadun, dan Musaddad berkata, kan tadi 2 toh, Sulaiman dan Musaddad toh. Musaddad berkata begini, ghasala yadaihi, beliau membasuh 2 tangannya, yasubbul ina ala yadihil yumna, menuangkan bejana pada tangan beliau yang kanan. Summa ittafaqa, kemudian keduanya itu sepakat. Kedua siapa? Sulaiman dan Musaddad sepakat. Tutupnya gimana? Fayaghsilu farjahu, lalu beliau membasuh farjinya, kemaluannya. Jadi kalau riwayatnya Sulaiman nggih, yabda'u fayubrihu biyaminihi ala shimalihi tsumma fayaghsilu farjahu. Saya ulangi ya. Sulaiman riwayatnya begini, yabda'u fayufrihu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Itu kalau riwayatnya Sulaiman. Kalau riwayatnya Musaddad, ghasala yadaihi yasubbul ina'a ala yadihil yumna fayaghsilu farjahu, gitu loh. Jadi ada bunyi begitunya ya. Wa qala Musaddad berkata yufrihu ala shimalihi, tambahi dulu yufrihu, mengenuangkan pada sebelah tangan kirinya. Wa rubbama kanat anil farji, dan kadang-kadang Aisyah itu mengkinayahkan, kanat di sini mengkiaskan, menyampaikan secara kiasan, secara kinayah anil farji, tentang farj, tidak pakai bahasa farji, kemaluan, tapi mufarrikh gitu ya. Nanti di hadis berikutnya ini sebenarnya. Terus berikutnya wis reneng. Besok insyaallah ya. Terus berikutnya ini reneng. Nanti diterangkan di sini. Ya, dipakai mufarrikh, marofik ya. Marofirun. Tidak farji tapi marofik.
Aisyah mungkin pakai kinayah biar agak sopan atau bagaimana ya. Summa yatawaddu, kemudian berwudu ahli sholat, bagaimana wudu beliau untuk sholat. Jadi sebenarnya sama. Yang satu tadi bukan langsung dengan tangan kanan tapi tangan kiri, karena biasa istinja kan dengan tangan kiri tuh ya. Diguyur dulu air dengan air, tangan kanannya kan jadi ada airnya. Tuangkan ke tangan kiri sini, itu membersihkan telapak tangan. Karena ada sebagian mazhab yang tidak boleh langsung dimasukkan, itu nggak boleh, karena Nabi kan juga gitu juga. Ini karena dianggap masih kotor, kan hadas toh ya, hadas besar toh, dituangi dulu ini ember atau bejana, dipegang bagian luarnya itu, tuangkan ke tangan kanan sini, nah sudah bersih kan, sisanya tuangkan ke tangan, atau ambil lagi dikit, tuangkan ke tangan kiri, kirinya bersih kan, jadi dua-duanya bersih sekarang. Nah sekarang baru dipakai untuk mandi gitu loh. Saya tuh punya teman orang Bogor, Yai Pak Ustadz itu, dulu ketemu sekian puluh tahun yang lalu, ya sekian puluh tahun yang udah lama. Terus menurut dia diajari sama gurunya itu, saya ketemunya di Jawa Timur, bukan di Solo. Itu orang wudu dari padasan, tahu padasan nggih? Wadah untuk wudu itu kan ya, ada bagian bawahnya, ada bagian untuk keluarnya air itu kan ada. Nah kalau kita dalam kondisi mau wudu itu, menurut mazhabnya dia, itu kata guru dia, itu tidak boleh ketika dibuka padasannya tek gitu, jari kita terus masuk ke situ langsung menerima gitu, tidak boleh. Kenapa? Karena itu nanti ada kekotoran di tangan itu yang belum kena air wudu tadi, itu terus gini, saya gambarin lebih. Ini misalnya ini bolongannya padasan gitu ya, padasannya gede, ini bolongan di sini. Terus tangan jari kita masuk sini, plek ini enggak boleh. Jadi harus agak jauh, ini dicopot itu agak jauh di sini. Ini dibasah dulu. Tidak boleh kita nempel sini. Karena kalau nempel sini, itu nanti hadasnya, kotornya itu masuk ke dalam seluruh padasan itu loh. Wah, gitu jadi ini terus jadi padasan itu jadi najis kabeh itu. Gitu tuh toh? Iya, katanya gitu. Ya masalah mazhab gitu. Jadi nggak boleh nyentuh gini, nggak boleh. Bolehnya ini dicopot, tutupnya copot dulu, nyopot, hati-hati jangan sampai tangannya itu menyentuh dalam bolongan ini tadi, jangan sampai. Karena kalau menyentuh gini, karena air satu kesatuan, ini kena sini, sak ini jadi kena hadas kabeh itu. Padahal banyak kan sak padasan itu. Caranya dicopot dulu, ini dibasuh dulu, sudah bersih toh, baru nanti boleh nyentuh gitu. Kalau enggak ya kiri juga dibasuh. Wallahu alam ya, memang ada yang begitu. Sampai katanya gurunya juga, konon juga menurut dia, guru saya itu bisa ngelihat orang kalau wudu gitu, air yang keluar tuh kotor gitu loh. Jadi buatan murah ya, jenenge wong ya, mau diingkari ya boleh itu, ora percaya ya ora apa-apa gitu. Dia ngomong, guru saya tuh katanya gitu, kalau wudu dia tuh melihat orangnya kan dosanya kan berguguran loh, gitu. Jadi air yang keluar tuh kotor banget itu loh. Kata dia begitu. Sudah yang balik ke sini tadi. Atawada udu ahli sholat tsumma yudkhilu yadahi ilal ina. Ini kan sudah diguyur dulu, kemudian memasukkan dua tangannya ke bejana. Lah bisa, kenapa? Wis resik ini kan gitu toh, sudah tidak hadas lagi dua telapak tangannya itu. Terus fayukhallilu sya'rahu, lalu menyela-nyelai rambut kepala, sela-sela gini. Jadi kalau dibuka gini, pakai gini loh, di sela-sela gini, tidak menggerucuk tapi dibeginikan supaya sampai ke permukaan kulit kepala ya, permukaan kulit kepala. Hatta idza ra'a annahu qad asabal basyarah. Nah ini ketika sudah melihat bahwasanya hatta sehingga sampai idza ra'a, apabila dia melihat annahu bahwasanya qad asabal basyarata, sudah mengenai kulit, au angqal basyarah. Asaba angqal itu sebenarnya sama, menyiram atau mengenai kulit. Afragha ala ra'sihi, salasan, beliau menuangkan ke atas kepala beliau 3 kali. Jadi disela-selai dulu, terus dituangkan ke kepala. Sekarang membasuh kepala, tadi kan membasuh permukaan rambut, permukaan kepala ya, permukaan kulit kepala. Fa idza fadala fadlatun, apabila masih sisa satu sisa, ya masih jenek sisane, sobbaha alaihi, beliau menuangkannya lagi ke
pada beliau, pada tubuh atau kepada kepala, menuangkannya lagi. Kadang-kadang Aisyah menyebutkan bahwa Nabi membasuh kemaluan dengan tuturan kiasan, yakni marofih, sebagaimana termaktub pada hadis 243, yang belum tertutur di sini ya. Mandi junub yang diterangkan pada hadis ini adalah membasuh kedua tangan, yang kanan dulu, kemudian barulah yang kiri, membasuh kemaluan, terus selanjutnya berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, memasukkan kedua tangan ke bejana untuk mengambil air, untuk menyela-nyelai rambutnya, menuangkan air ke kepala 3 kali, bila masih tersisa airnya dituangkan sampai habis ke kepala dan tubuhnya. Nek masih sisa, nek sudah habis ya sudah. Jadi ada kata-kata wudu, bagaimana wudunya untuk sholat sudah saya terangkan tadi. Perbedaan cara mandi junub Nabi ini bisa jadi karena Nabi memang melakukannya dengan cara yang berbeda dan kesemuanya diriwayatkan. Salamah meriwayatkan begini, Aisyah begini, nanti siapa lagi Maimunah meriwayatkan begini kan gitu kan. Itu beda-beda dan semuanya boleh dipakai. Muslimin boleh mencontoh salah satu cara mandi junub Nabi. Seperti misalnya yang terakhir nanti di hadis yang lain kan, sudah rampung terus pindah tempat terus diguyur air kakinya kan itu bisa ya. Jadi wudu selain membasuh air kan itu kan ada juga tuh. Semua di wudu seperti biasa, kecuali membasuh air. Nanti selesai itu pindah tempat, terus membasuh airnya di sana. Itu memang secara teknis waktu itu kan karena bawahnya masih pasir atau tanah ya. Jadi di sini dianggap sudah kotor, pindah ke sana. Tapi walaupun begitu, sekarang tegel gini pindah gitu ya boleh. Oh, ada dalilnya kan ya. Sebagian mengatakan rasah, pindah barang ngomong beda kok gitu. Ya bisa jadi masalah fikih. Cuman prinsipnya boleh menggunakan salah satu dari itu. Digabungkan gimana ya? Asal bisa digabungkan ya nggak apa-apa. Kalau tidak bisa kan, nek wudu, nanti rampung selesai wudu sampai kaki, salah satunya yang kaki belum kan, jadi beda tuh. Salah satu saja kalau gitu. Digabungnya raiso, di sini rampung, di sini sikile keri kan gitu kan. Terus kaitan dengan masalah penyebutan kiasan ini, jadi memang kadang-kadang kan orang itu malu ya, termasuk Aisyah ini menyebutkan hal-hal yang sifatnya begitu, maka pakai kiasan tetapi dipahami. Kiasan pernah dipahami, jadi malah masalah itu. Saya pernah diceritani guru saya itu, ada orang ngajari anaknya, kayak nek muni kuwi ora pas, ora sopan, diganti nyanyi gitu. Lah masalahnya tidak banyak yang tahu gitu loh. Suatu ketika dia tempatnya simbahnya, neneknya apa kakeknya itu bilang, "Mbah, saya mau nyanyi." Mbahnya bilang, "Ya nyanyi ya kono." "Enggak, saya mau nyanyi." Maksudnya mau BAB gitu loh. "Ya nyanyi ya toh." Oh, itu silakan nyanyi gitu kata simbahnya. Dia kan bingung. Dunia kan nggon kolah apa ngendi gitu. Malah banyak bilang, "Kayak lo cedak sih mbah lo nyanyi, saya kira sing banter." Oh lah salah ya kalau gitu ya jadi masalah itu. Jadi karena kiasan tapi nggak dipaham gitu loh ya. Ya mestinya yang dipaham tuh, dipaham gitu. Jadi ya ini kan juga sama gitu. Sebenarnya maunya membahasakan tapi orang mudeng tuh ini malah jadi keliru apa itu. Nyanyi neng kene neng kupingnya sih bagian lah malah jadi masalah itu. Cukup ya, ini sudah tinggal 6 menit sampai jam 9. Ada pertanyaan barangkali? Monggo, silakan. Ketika kita lupa, ketika junub, kita itu sudah sholat dan beberapa kali, terus keinginannya itu sore. Iya. Ya diulang saja sholatnya, karena kan sholatnya tidak sah. Jadi sudah berapa kali sholat ya diulang saja sholatnya berapa kali itu. Karena waktu sholatnya ya tidak apa-apa orang lupa. Tapi karena itu belum dianggap sholat karena masih junub, maka diulang. Saya 3 kali sholat ya udah dirangkap tidak apa-apa. Di sholat itu pakai dalil itu loh. Pokoknya orang itu kalau lupa atau tertidur dari sholat maka dia mengerjakannya ketika dia ingat atau dia bangun. Maka kita ingatnya, aku udah bener kan tanggal 1 Juni tahun 2002. Wih, suwe banget. Kelingan saya gitu, salat duhur aku ya sekarang salat duhur. Sekarang Isya enggak apa-apa salat duhur gitu loh. Diniati salat duhur karena gitu.
Nanti juga gitu. 3 kali ya sudah 3 kali, 5 kali ya 5 kali. Gitu. Ada lagi? Iya, monggo. Biasa kan mandinya memang biasa mandi pertama sekali. Pas mandi dia nggak ada Niat. Ya. menyengaja untuk junub, jadi Ya. mandi biasa. Ya. Dan kami setelah selesai tadi berniat sekali. Ya. Apakah perlu mengulangi ataukah tidak mencukupi? Belum dianggap cukup karena tidak ada niat. Oke, harus pakai niat dulu. Niatnya untuk mandi junub gitu. Diniati gitu. Kalau belum ya belum. Cuma wis Niatnya harus hadir pas mau mandi itu, atau kan misalnya tadi kan disusul nih gitu. enggak, misalnya yang mandi gitu ya, pas Ya. nanti mandinya hati, terus setelah mandi itu kan apakah harus menghadirkannya ataukah Ya, yang jelas waktu dia mandi itu ingat nggak bahwa dia itu mandi junub gitu loh. Kalau ingat ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya harus diulangi mestinya. Jadi aku kok harap mandi junub sesuk we. Besok ya adus tenan ning pas waktu adus ki ora kelingan ki mergo junub enggak kelingan gitu. Ya berarti belum. Karena enggak ada niatnya. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.